Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, karena sekarang masih musim virus COVID-19, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jika terpaksa bepergian, bawa hand sanitizer ya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, apa saja nih yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita akan belajar menunjukkan ungkapan terima kasih secara lisan dan tulisan, menggunakan ungkapan pujian secara lisan dan tulisan, menuliskan hal-hal yang dilakukan dengan kebersihan di rumah, lalu membandingkan dua objek benda konkret dengan kalimat sehari-hari, mengurutkan benda berdasarkan berat benda, dan yang terakhir adalah membuat karya kerajinan melukis telur. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengucapkan terima kasih. Nah, di sini Bu Amel punya komik kecil. Kita baca ya. Jadi di sini ada seorang anak yang kesulitan mengambil buku. Susah, terlalu tinggi katanya. Lalu ada seseorang yang menghampirinya. Mau ambil buku yang mana, Dek? Katanya. Lalu anak itu bilang, yang itu, Kak, katanya. Oh, yang ini. Iya, terima kasih Kak, sama-sama. Nah, ini adalah komik tentang mengucapkan terima kasih. Kapan nih kita harus berterima kasih? Nah, yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita menerima sesuatu. Yang kedua, ketika kita dibantu orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita dipuji, kita harus mengucapkan terima kasih. Semisalnya nih, teman-teman ada yang ulang tahun hari ini, terus diberi kado oleh teman yang lain. Nah, berarti kita harus mengucapkan terima kasih ya. Atau misalnya teman-teman kesulitan mengambil sesuatu yang tinggi, lalu dibantu oleh bu guru atau oleh orang lain, berarti juga harus mengucapkan terima kasih. Oke? Nah, itu tadi adalah kapan kita harus berterima kasih. Selanjutnya adalah, nah ini ada tentang pujian. Jadi ada gambar seorang anak, dia kagum. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah katanya. Nah, ini adalah bentuk kata pujian. Kapan kita harus mengucapkan pujian? Yang pertama yang pasti ketika kagum. Dan yang kedua ketika kita bangga. Ketika kita kagum melihat sesuatu yang indah, maka kita biasanya refleks ya, biasanya itu kita otomatis gitu bilang, Masya Allah, bagus banget gitu. Nah, atau ketika kita bangga terhadap sesuatu yang kita punya. Nah, apa yang harus diucapkan ketika mengungkapkan pujian? Yang pasti adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Ketika kita kagum, ketika kita bangga dengan sesuatu, maka yang harus kita ucapkan adalah kalimat yang baik atau kalimat thayyibah. Nah, begitu teman-teman cara mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa kagum kita atau mengungkapkan pujian. Selanjutnya adalah permintaan tolong. Nah, di sini Bu Amel ada sedikit cerita nih, cerita singkat. Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Lalu, baik, Pak. Nah, Beni mau makan apa? Kata ibunya. Hore, sarapan sudah siap Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, jadi ketika kita kesusahan, kita boleh minta bantuan orang lain, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan, harus menggunakan nada yang halus, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh marah-marah ya. Nah, kapan nih kita harus meminta tolong? Kita boleh meminta tolong ketika kita kesulitan atau ketika kita butuh bantuan. Misalnya kita mau mengambil gelas ternyata tidak sampai. Nah, daripada nanti menanggung resiko seperti jatuh atau nanti bisa jadi gelasnya pecah kena kaki, maka kita boleh meminta bantuan orang lain ya. Nah, tetapi ketika kita minta bantuan orang lain harus bersikap sopan dan santun ya.
itu harus bersifat sopan dan santun. Supaya apa? Supaya orang lain yang kita mintain bantuan itu dengan senang hati membantu kita semua ya. Nah, itu tadi adalah cara mengungkapkan rasa terima kasih, mengungkapkan pujian, dan meminta tolong. Selanjutnya adalah aturan yang berlaku di rumah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap aturan itu? Yang pasti kita harus taat. Taat itu adalah kita harus ikutin semua peraturannya. Dan kita juga harus patuh. Nah, aturan itu dibuat agar kita semua tertib, agar kita semua itu bisa nyaman di rumah ya. Nah, contoh aturan di rumahnya apa? Yang pertama seperti merapikan tempat tidur. Nah, ini bisa dimulai dari kamar kita ya, kamar teman-teman di rumah ya. Merapikan tempat tidur. Lalu merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, kalau teman-teman lagi bermain, kemudian udah selesai, jangan langsung ditinggal. Harus dirapikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh sikap tanggung jawab juga. Kalau teman-teman sudah bisa merapikan tempat tidur, merapikan mainan, berarti teman-teman sudah bisa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada contoh aturan di rumah, ada berpamitan sebelum berangkat sekolah. Nah, ini sudah pasti kita harus berpamitan apabila berangkat sekolah. Bukan cuma berangkat sekolah, kalau teman-teman mau bermain atau mau pergi ngaji itu harus pamitan. Kenapa harus pamitan? Supaya orang rumah, supaya bunda, supaya ayah, supaya orang-orang yang di rumah tahu kemana teman-teman pergi. Ya, karena nanti kalau nggak pamit bisa jadi nanti dicariin. Nah, coba nih sebutkan aturan apa yang ada di rumah kalian. Nah, pasti setiap rumah punya aturan masing-masing. Ada yang aturannya sama, ada yang berbeda. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya, aturan apa nih yang sudah kalian taati dan aturan apa yang belum kalian taati di rumah. Ya. Nah, next nih, selanjutnya kita akan belajar membandingkan dua benda. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ringan dan berat. Nah, ini adalah berat benda. Contoh, Bu Amel punya gambar semangka nih. Semangkanya itu berat. Nah, kalau dibandingkan dengan apel lebih ringan. Yang akan kita bahas adalah membandingkan dua benda, berarti adanya lebih berat dan lebih ringan. Coba nih Bu Amel punya gambar lagi. Nah, di sini ada yang di atas ini ada gambar semangka dan gambar stroberi. Nah, kira-kira mana nih yang lebih berat? Yang lebih berat kita beri tanda checklist, dan yang lebih ringan kita beri tanda silang ya. Nah, boleh digambar di udara ya. Boleh digambar di udara nih, misalnya semangka berat atau ringan. Kalau berat kita kasih checklist. Nah, iya betul. Kita kasih checklist. Nah, kalau stroberi berat atau ringan? Lebih ringan ya. Kalau ringan kita beri tanda silang. Nah, yang kedua nih ada durian. Siapa yang suka durian? Nah, Bu Amel suka banget sama durian. Durian ini lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Berarti diberi tanda checklist. Kalau salak lebih ringan ya. Kalau lebih ringan diberi tanda silang. Bisa ya? Nah, kalau tadi kita sudah bisa membedakan lebih berat dan lebih ringan, sekarang kita mengurutkan berat benda. Nah, dari 3 ini, mana nih yang paling berat? Nah, yang paling berat kita beri angka 1 ya. Mana nih? Tas ya. Tas nomor 1, kemudian buku nomor 2, kemudian pensil nomor 3. Pinter. Nah, selanjutnya kita balik. Kalau mengurutkan benda dari yang paling ringan, berarti ini yang paling ringan ya sayang, maksudnya ya. Yang paling ringan. Nah, berarti pensil nomor 1, ganti dulu, ringan. Pensil nomor 1, buku nomor 2, dan tas nomor 3. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau belum mengerti, boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Nggak boleh takut, nggak boleh ragu, boleh bertanya kepada Bu Guru. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan belajar melukis telur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.